kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 3 dalam mata kuliah sistem tersebar. Nah, pada percobaan kali ini yaitu chapter 3 disesuaikan dengan proyek masing-masing. Di sini menggunakan proyek 3 saya sendiri dan teman saya, seperti itu. Yang pertama, kita akan langsung masuk ke percobaan bagian communicating with pipe. Nah, pada bagian ini terdapat import multiprocessing. Ini merupakan modul yang kita inputkan terlebih dahulu. Kita import terlebih dahulu si modulnya. Lalu di sini ada yang namanya fungsi. Fungsi ini yaitu fungsi stok. Nah, lalu di sini dipanggillah parameternya yang bernama pipe. Lalu di sini ada output pipe. Output pipe ini merupakan variabel yang memanggil si parameter pipe yang kita inputin di atas tadi. Lalu diaturlah si range-nya. Range-nya yaitu 3. Lalu kita tambahkanlah dia akan mencetak atau mengeluarkan output jumlah stok sekarang adalah bla 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 bla, seperti itu. Lalu di sini kita inputkan output pipe-nya si variabel tadi yang di atas. Lalu di sini ada item. Item ini merupakan variabel yang kita inputkan untuk nantinya dipanggil selanjutnya. Selanjutnya di sini ada output pipe close, di close maksudnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya barang masuk. Dia menginputkan dua parameter, yaitu parameter pertama yaitu pipe 1 dan pipe 2. Lalu di sini ada variabel close yang mana dia memanggil variabel yang namanya input pipe yang di atas tadi. Lalu di sini dia panggillah si parameter yang pertama tadi yaitu pipe 1. Lalu di close, lalu dia selanjutnya sama seperti di atas tadi dipanggil lagi si variabel output pipe-nya dan memanggil parameter kedua yaitu pipe 2. Lalu di sini dia akan menjalankan jika benar dia akan memanggil lagi si item yang di atas tadi, variabel item tadi dengan input pipe-nya, si variabel yang input pipe yang di atasnya ini. Nah, lalu dia akan mengprintnya yaitu jumlah barang masuk bla bla bla. Lalu selanjutnya itu dia akan mengeluarkan item yang sudah kita inputkan yang di atas ini tadi. Nah, selanjutnya di sini dia akan menjalankan yang pertama, proses pertama nih. Dia menjalankan dengan cara memanggil pipe 1. Pipe 1 ini merupakan variabel yang di atas tadi dengan memanggil si modul yang sudah kita import tadi, yaitu multiprocessing dengan si function pipe. Nah, selanjutnya di sini dia panggil lagi variabel proses pipe satunya, lalu di sini dipanggillah si modul multiprocessingnya dengan kelas proses yang ditargetkan untuk stok dan aksnya yaitu pipe 1. Lalu di sini ada variabel pipe satunya di start. Selanjutnya di sini ada pipe kedua. Pipe kedua ini sama seperti tadi, dia pertama memanggil dulu si modulnya, yaitu modul multiprocessingnya, lalu dipanggillah si function yang pipe di atas tadi. Nah, dia akan menjalankan proses variabel yang pipe 2, lalu dipanggillah si modul multiprocessingnya dan dipanggil kelas prosesnya. Nah, ini ditargetkan untuk barang masuk dan arcs-nya yaitu pipe 1 dan pipe 2. Selanjutnya di sini pipe 2-nya di start, lalu pipe 1-nya di close, pipe 2-nya di close, lalu selanjutnya jika setelah itu sudah dijalankan, maka yang terakhir dia akan mengeprint atau mencetak stok barang terisi. Maka kita langsung coba aja pada percobaan communicating with pipe ini. Maka hasil yang kita dapat dari percobaan ini yaitu jumlah stok sekarang 0, jumlah stok sekarang 1, jumlah stok sekarang 2, jumlah barang masuknya 0, jumlah barang masuknya 1, maka jumlah barang masuk sekarang yaitu 4. Kenapa 4? Dari si ini ditambahkan stoknya bertambah lalu barang masuknya 1, jadi dia 4. Jadi di sini status terakhirnya itu stok barang terisi. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke percobaan yang kedua. Yang kedua ini yaitu communicating with queue. Nah, pada communicating with queue ini sama seperti tadi. Yang pertama diimport terlebih dahulu modul-modulnya, yaitu modul multiprocessing, modul random, dan modul time. Lalu di sini ada kelasnya bernama supplier. Nah, di dalam kelas ini dia memanggil modul yang kita import tadi, yaitu modul multiprocessing dengan si kelas prosesnya.
Selanjutnya di sini dia memanggil lagi si modulnya dan si prosesnya tadi. Lalu di sini ada fungsi yang namanya run. Nah, ketika kita memanggil fungsi run ini, maka perintah yang akan didapatkan maka yang ini. Nah, dia diatur nih si range-nya ada 5, lalu si itemnya ini akan dirandom sebanyak 0 dari 0 sampai 100 maksudnya. Lalu di sini dia menginputkan item yang mana dia akan mengeprint atau mencetak proses supplier bla bla bla, stok barang akan ditambahkan seperti itu. Selanjutnya di sini di sleep selama 1 detik, maka dia akan mengeprint lagi sisa stok barang adalah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang namanya class. Kelasnya yaitu class user. Nah, dia sama seperti tadi, dia memanggil si modul yang sudah kita import, yaitu modul multiprocessing dengan si class process. Nah, dipanggil lagi si modul multiprocessingnya dan class processnya, dan dia akan menjalankan fungsi run. Fungsi run ini jika dia bisa dijalankan, maka dia akan ngeprint stok barang kosong seperti itu. Tapi kalau tidak, dia akan sleep atau mengatur time sleepnya selama 2 detik, dan dia akan menjalankan print proses user bla bla barang terjual seperti itu. Maka selanjutnya dia akan mengatur time sleep-nya lagi selama 1 detik seperti itu. Lalu dia akan dijalankan dengan memanggil si modul multiprocessing-nya, lalu dia akan di start dan lalu di join. Lalu kita coba saja jalankan pada bagian communicating with queue. Nah, ketika dijalankan maka hasil yang akan didapat yaitu seperti ini. Proses supplier, tunggu, dia lagi loading. Nah, yang didapatkan seperti ini nih teman-teman. Proses supplier yaitu stok barang 61 ditambahkan supplier 1. Sisa stok barang adalah 1. Nah, selanjutnya seperti itu juga. Nah, sisa stok barang adalah 2 seperti itu. Jadi proses usernya barang 34 terjual oleh user 2 dan inputan terakhirnya yaitu stok barang kosong. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan yang ketiga. Ini adalah killing process. Nah, pada killing process ini sama seperti yang tadi juga, kita import terlebih dahulu si modulnya. Nah, modulnya itu ada 2 di sini. Ada modul import multiprocessing maksud saya, dan modul time. Di sini ada fungsinya yaitu fungsi user. Dia akan mencetak atau memprint starting registration process. Nah, di sini diaturlah range-nya dari 0 sampai 10. Nah, nantinya dia akan mengeprint sesuai dengan yang tanda ini nih. Nah, selanjutnya di sini di sleep lah selama 1 detik. Setelah di sleep, dia akan mencetak lagi finish registration. Nah, lalu dia akan menjalankan seperti tadi P-nya yang tadi inisialisasi dari yang atas tadi. Lalu di sini dia memanggil modul multiprocessing-nya dengan si class process yang ditargetkan ke user, ditargetkan kepada ini. Nah, selanjutnya dia akan mengeprint proses before registration. Nah, selanjutnya dia akan menjalankan proses start. Nah, ketika proses start dijalankan, maka print yang akan muncul yaitu registration process. Selanjutnya di sini dijalankanlah proses terminate. Nah, pada proses terminate ini dia akan mencetak atau memprint complete the registration process. Lalu selanjutnya jika kita jalankan proses join ini, maka yang akan muncul dia akan mencetak proses joined dan print proses exit code seperti itu. Ketika dijalankan maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ada yang namanya proses before registration. Di sini ada proses name-nya, proses 1, parent-nya 8456, inisialnya false, seperti itulah pokoknya. Lalu yang terakhir dia ada proses exit code yaitu -15. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam percobaan selanjutnya yaitu myfunc. Nah, pada ini myfunc-nya ini terdapat fungsi yang namanya stok. Lalu dia di print. Lalu dia akan mencetak print yang mana stok barang yang didapat bla bla bla. Nah, di sini ada range-nya 0i.
Nah, print yang didapat selanjutnya adalah stok barang saat ini. Maka dia akan terus mereturn. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam naming proses. Nah, pada naming proses ini sama seperti tadi, diimport terlebih dahulu si modul-modulnya, yaitu modul import multiprocessing dan modul time. Di sini ada fungsi yang namanya user. Nah, fungsi user ini di dalamnya ada yang namanya name. Name ini merupakan variabel yang mana dia memanggil si modul yang kita import di atas tadi. Lalu di sini ada current process. Current process ini merupakan function yang mana dia memanggil si variabel yang di depan tadi nih, yang bagian ini dipanggil lagi di belakang. Selanjutnya dia akan ngeprint yang tadi, itu name variabel yang atas tadi dengan stringnya yaitu starting. Selanjutnya di sleep selama 2 detik, lalu dia akan ngeprint lagi exiting, name exiting. Selanjutnya di sini ada fungsi pengadaan barang. Nah, pada fungsi pengadaan barang ini sama seperti tadi. Yang pertama dia mempunyai variabel yang namanya name. Lalu dia memanggil si modul yang sudah diimport yaitu multiprocessing, dan dia akan memanggil function, menginputkan function yaitu current process dengan variabel yang name di depan tadi. Lalu dia akan memprint name starting. Lalu di sleep lah selama 3 detik. Lalu selanjutnya dia akan memprint lagi name exiting. Lalu setelah itu dia akan menjalankan perintah yang mana ada service, variable service, user 1 dan user 2. Nah, variable service ini dia memanggil si modul yang namanya multiprocessing tadi dengan si class process. Name-nya yaitu aplikasi pengadaan barang dengan target pengadaan barang. Pada user 1 juga seperti itu, name-nya user, targetnya user. Pada yang user kedua yaitu targetnya user. Lalu user 1, user 2 dan service itu di start dan di join. Setelah itu dia akan memprint we are done. Nah, kita coba aja langsung percobaan pada naming proses ini. Kita coba, maka hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Tunggu. Nah, hasil yang didapat seperti ini, mulai dari ini nih. Nih. Maka yang didapat user starting, yang atas tadi nih, usernya di start. Lalu ada proses ketiga starting, pengadaan barang, aplikasi pengadaan barang starting, lalu user exiting, lalu proses ketiga exiting, dan aplikasi barang exiting. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah we are done. Oke, selanjutnya ini kita clear dulu biar bersih. Oke, kita masuk ke percobaan selanjutnya. Kita masuk ke dalam proses in subclass. Nah, pada proses in subclass ini sama seperti tadi, kita import terlebih dahulu modul multiprocessingnya. Lalu di sini ada kelas yang namanya stock, kelas stock, yang mana dia memanggil modul multiprocessing dengan si kelas prosesnya. Lalu selanjutnya dia ada fungsi run yang mana dia mempunyai parameter self. Nah, di sini di print atau dicetak dengan kata-kata ketika stok berkurang maka bla bla menjadi menipis, seperti itu. Lalu di return ada perintah return, dia akan mengulang terus seperti itu. Selanjutnya di sini ada akan dijalankan yang mana dia mengatur range-nya yaitu 5 dan prosesnya ditujukan ke dalam kelas stock dan prosesnya akan di start dan prosesnya akan di join. Setelah itu kita coba aja langsung. Nah, ketika sudah kita coba maka hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Ketika stok berkurang maka stok 1 menjadi menipis, ketika stok berkurang maka stok 2 menjadi menipis, sampai seterusnya. Dan yang akhir, ketika stok berkurang maka stok 5 menjadi menipis, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pull. Proses pull ini sama seperti tadi. Di sini kita import juga si modulnya multiprocessing dengan fungsi stok. Ada fungsi stok dengan parameter data, diinputkan ke parameter data. Lalu di sini variable result ini memanggil si parameter data dengan si parameter data satunya. Lalu di return resultnya.
Lalu ketika dijalankan si inputs ini variabel ini diaturlah si range-nya dari 0 sampai 10. Nah, selanjutnya di sini dipanggil lagi nih si pool-nya. Pool-nya ini merupakan suatu variabel yang mana dia memanggil si modul multiprocessing-nya. Nah, di sini prosesnya 4, parameter prosesnya diinputkan 4, dan selanjutnya dia akan memanggil si stoknya. Akan menginputkan si stoknya ini. Lalu poolnya di cross dan di join, selanjutnya akan mengeprint jumlah stok sekarang ketika dipangkatkan, seperti itu. Kita langsung coba aja. Maka hasil yang akan didapat seperti ini. Jumlah stok sekarang ketika dipangkatkan yaitu 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai 81. Nah, ini berarti jumlah stoknya apabila kita pangkatkan, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita clear dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan yang ini, yang proses barrier. Nah, proses barrier ini sama saja sama sebelum-sebelumnya. Pertama kita import terlebih dahulu si modul multiprocessingnya. Lalu ada yang namanya from multiprocessing, mengimport barrier, log, dan proses. Selanjutnya di sini from time, import time, dan date time-nya mengimport date time juga. Selanjutnya di sini ada fungsi stok. Fungsi stok ini dia memanggil parameter synchronize ini dan serialize. Nah, parameter serialize ini. Nah, dia memanggil seperti tadi, ada yang namanya name. Name ini merupakan variabel yang memanggil modul multiprocessing dan juga function current process, dan si name-nya lagi dipanggil lagi di akhir si variabel name-nya. Lalu di sini dia memasukkanlah parameter sinkronis tadi, dan dia menunggu proses ini dulu. Lalu dia menginputkan time. Nah, variabel now yang diinputkan function time. Lalu di sini si serializer ini akan mengeprint stok barang bla bla yang akan ditambahkan. Lalu akan ada yang namanya date time-nya di sini. Selanjutnya di sini ada fungsi barang masuk. Pada fungsi barang masuk ini sama seperti tadi, menginputkan variabel name yang memanggil modul multiprocessing. Nah, dengan current process ini merupakan fungsi, dan si variabel name ini dipanggil lagi di akhir. Lalu di sini ada time-nya, function time-nya, dan dia akan mengeprint jumlah barang bla bla yang telah ditentukan. Maka ketika dijalankan dia akan sinkronisnya barrier-nya 2, serializernya yaitu log, dan ada yang namanya proses. Proses ini merupakan kelas yang mana dia akan menginputkan luar seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Ketika dijalankan maka hasilnya jadi stok barang dalam negeri dapat dilihat berdasarkan waktu yang telah ditambahkan. Selanjutnya stok barang luar negeri dapat dilihat berdasarkan waktu yang ditambahkan, seperti itu. Ini merupakan hasil dari proses barrier. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan yang run background. Run background proses no daemons. Sama seperti sebelumnya, import terlebih dahulu modulnya, yaitu modul multiprocessing dan modul time. Lalu di sini ada kelas yang namanya, ada fungsi maksud saya, fungsi foo. Lalu di sini dia dipanggil lagi si variabelnya yang menginputkan modul, memanggil modul si multiprocessing dengan si function current process dan si variabel name tadi. Nah, kalau misalkan dia dijalankan si background kalau misalkan name-nya dijalankan yang berisi background proses ini, maka dia akan mengeprint response data for client. Nah, diaturlah range-nya 0 sampai 5. Lalu dia akan mengeprint bla bla bla, lalu di sleep. Nah, ketika tidak berjalan, ketika yang di atas ini tidak berjalan, maka dia akan menjalankan yang ini. Dia akan langsung mengeprint request data from server bla 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 for in range-nya yaitu 5 sampai 10. Lalu dia akan mengeprint bla 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 dan akan di sleep selama 1 detik.
maka dia akan mengeprint exiting bla 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 bla. Ketika dijalankan, background prosesnya tadi akan memanggil modul yang namanya multiprocessing dengan kelas proses. Nah, si parameternya tadi, parameter name tadi, dia akan memanggil background proses dengan targetnya foo, si function foo tadi. Lalu dia akan memanggil pada bagian no background process, dia memanggil modul tadi sama seperti tadi dan kelas proses. Nah, dia manggillah si parameter dengan menginputkan no background process, targetnya yaitu foo. Selanjutnya kita langsung saja mereka di start, maka hasil yang didapat adalah seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Respon data for client background process, maka responnya adalah seperti ini, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya di sini ada request data from server, yaitu no background process adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu selanjutnya dia akan mengexiting background process dan exiting no background process. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam percobaan yang run background process. Pada percobaan run background process ini, kita import terlebih dahulu si modulnya, modul multiprocessing dan modul time. Nah, di sini Di sini sama seperti tadi, ada yang namanya fungsi foo. Fungsi foo ini dia akan memanggil si variable name dengan mengimportkan memanggil si modul multiprocessing dan juga si function current process. Lalu di sini dia akan menjalankan, jika name background process ini dijalankan, maka dia akan mengeprint respon data si client dengan range-nya 0,5 sama seperti yang sebelumnya, dan dia akan mengeprint bla 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 dengan sleep 1 detik. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa dijalankan yang di atas, maka dia akan menjalankan yang ini, print request data for server. Dia atur range-nya yaitu 5 sampai 10, lalu dia akan memprint bla bla bla. Lalu di sleep sama 1 detik dan dia langsung exiting. Kita langsung saja masuk ke dalam percobaannya. Maka hasil yang kita dapat, kita clear dulu biar kita coba lagi. Nah, maka hasil yang kita dapat sama seperti tadi, beda sedikit, yang mana dia akan menginputkan cuma 1. Kalau yang tadi kita mendapatkan dua, kalau yang ini cuma mendapatkan yang no background process aja. No background processnya yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu yang akhir dia akan exiting no background process. Selanjutnya kita masuk ke dalam spinning process. Pada spinning process ini dia akan mengimportkan si modul multiprocessingnya dari si import process, dari kelas proses ini. Nah, dia mempunyai fungsi yaitu fungsi stock dengan parameter yang namanya n itu any. Nah, none atau none ya. Lalu di sini dia akan mengeprint tambah barang bla 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 n. N tadi inisialisasi dari ini, parameter yang ini. Lalu di sini dia aturlah si range-nya 0 sampai n. Dia maka akan mengeprint stok barang adalah bla 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 dan akan mereturn. Selanjutnya dia akan menjalankan fungsi barang masuk. Pada fungsi barang masuk ini terdapat perintah yang akan mencetak jumlah barang masuk adalah bla bla bla. Nah, ketika dijalankan, dia aturlah si range-nya yaitu 6. Dan P1-nya yaitu proses dengan targetnya yaitu stok, dan P2-nya prosesnya dengan targetnya yaitu barang masuk. Lalu P1, P2-nya di start dan di join, lalu selanjutnya dia akan ngeprint we are done. Oke, ketika kita run, maka hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Tambah barang yaitu 5. Stok barang adalah 0, stok barang adalah 1, stok barang adalah 2, stok barang adalah 3, stok barang adalah 4. Jumlah barang masuk adalah 5. Maka hasil yang kita dapatin adalah berhasil atau we are done atau sudah selesai. Maka jumlah barang masuknya yaitu 5. Seperti itu, teman-teman.
Mungkin pada percobaan di chapter 3 ini dalam mata kuliah sistem tersebar ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.